Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Aduh ya, tadi kita sudah simak cuplikan di awal. Ini pasti beberapa orang atau mungkin hampir 50% ya terkena tentang apa ya, suka kepoin urusan orang ya. Dan insya Allah itu akan jadi tema kita pada kesempatan kali ini. Jangan kepoin urusan orang, itu tema kita yang pertama. Dan yang kedua, senang susah Allah selalu ada, Masya Allah ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Solme dan Ustadz Erik Yusuf, dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Ini seru banget pastinya. Jangan kepoin urusan orang. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Solme. Namun sebelumnya, Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia ini Masya Allah ya, kita sangat amat mengikuti protokol kesehatan. Dari mulai masuk ya ke studio, itu physical distancing terjaga, sanitizer, masker, face shield semua terjaga. Dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam studio kecuali orang yang berkepentingan saja. Dan begitu juga untuk pemirsa di rumah, sama-sama ya kita jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali. Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Cakep banget Biar kayak pengantin terus kita. Baik, ini temanya pas banget nih guru nih. Ya di apa ya, di media sosial saat ini bahasanya apa ya, emang udah eranya. Sehingga semua orang bisa sesukanya menghakimi ujian orang lain. Itu kalimatnya mungkin ya, menghakimi ujian orang lain gitu ya. Udah kepo, bikin susah, ngehakimin. Nah, mohon ilmunya guru, gimana sih akhlak kita nih untuk menyikapi apa ya, kekepoan kita sama orang lain. Silakan guru. Terima kasih Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja, mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu. Sadaqallahul azim. Ini Allah sudah ingatkan nih. Yang pertama, orang-orang beriman jangan pada punya prasangka. Apalagi sampai prasangkanya penuh keburukan. Sebab kalau orang sudah punya prasangka, dimulai dari prasangka nih, maka timbul penasaran. Kalau udah penasaran, akhirnya tajasus. Wala tajassasu, jangan suka pada kepo. Bahasa kita sekarang tajasus tuh kepo. Apa itu? Nyari-nyari kesalahan orang, nyari-nyari aib orang, nyari-nyari cacatnya orang. Yang dicari aib saudara sendiri, kesalahan saudara sendiri, bukan dalam rangka untuk membenahi, tapi justru untuk menyebarkan. Bukan dalam rangka untuk menasehati, tapi justru untuk membuat orang ini mati. Apanya yang mati? Karakternya. Kalau sudah prasangka, penasaran akhirnya tajasus, maka berikutnya adalah ghibah. Ini 3 serangka ini. Nyatu. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Kalau udah buruk sangka, penuh prasangka yang gak baik, tajasus, punya bahan. Buat apa? Buat ghibah, ngomongin orang. Iya, kalau bener aja udah dosa. Benernya dosa. Tuh ghibah tuh. Sebagaimana yang dulu para sahabat tanyain sama Nabi. Benernya tuh cerita, benernya itu berita,
yaitulah ghibah, dosa. Kayak makan bangkai saudara sendiri. Makanya kalau ada orang mau ghibah, enaknya jangan bilang gosip. Nyok, kita makan bangkai saudara nyok. Waduh, maaf dah, aneh gak ikut-ikutan dah. Biar kapok. Waduh, lu pada makan bangkai ini. Bangkai apa? Bangkai temen lu tuh lu makanin. Waduh, hampura, maafin. Waduh, keingetan makan bangkai bagaimana sih? Itu bahasa Quran itu. Sangkin menjijikkan. Ya bayangin teman kita main, teman kita bersama, teman kita yang mungkin pernah nolong kita, yang pernah bantuin hidup kita, dengan santainya kita gerogotin tuh tubuhnya dengan menceritakan aib kekurangannya. Setelah kita bertajasus, kita kepo, dapat informasi untuk kita ceritain. Kalau salah bagaimana Bib Ali? Yang pada komen salah semua. Yang pada teriak salah semua. Yang pada cerita salah semua. Ya Allah. Fitnah. Astagfirullah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih sadis, bukan cuman kejam, daripada pembunuhan. Orang ngebunuh, kejam banget sih. Masa teman sendiri dibunuh? Kejam banget sih. Teman main, teman dagang, teman parkir dibunuh juga. Tapi kalau sudah sadis, dimutilasi. Sadis ya, dimutilasi. Fitnah itu lebih sadis dari pembunuhan kata Allah. Kenapa sadis? Karena yang terbunuh bukan cuman dirinya yang difitnah. Bukan cuman objeknya yang difitnah. Tapi yang dibunuh bisa satu keluarganya karakternya hancur. Oh, bapaknya si Fulan tuh. Yang anaknya begini. Oh, emaknya si Fulan tuh. Yang anaknya begini. Oh, suaminya si Fulanah tuh. Yang begini. Itu dari mulai orang yang dituduh sampai ke bapak emak, ke kakek nenek, sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke paman, sampai ke semua mungkin usul dan furu orang ini. Apalagi sekarang setiap cerita, setiap tulisan terekam dalam Google. Mau sampai kapan kali kalau belum dihapus, dibuka keluar semua tuh. Saudara menulis sesuatu yang salah, saudara menulis sesuatu yang penuh dengan fitnah, hati-hati. Selama tulisannya ada, apalagi sampai di replay, apalagi sampai di retweet, apalagi sampai disebarkan, jadi jariyah tuh, dosa ngalir sampai kiamat. Hati-hati. Ini bukan perkara main-main ini. Sampai Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, jangan pada punya prasangka, jangan pada tajasus cari-cari kesalahan orang, mengkepoi orang lain, jangan pada bergibah. Karena itu dosanya kayak orang makan bangkai saudara. Ditambah lagi lahirlah fitnah. Karena biasanya kalau gibahnya kurang mantep dibumbuin. Nah, bumbunya pakai fitnah. Dosanya apa itu? Lebih sadis daripada pembunuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita belajar nih dari Nabi SAW. Kita belajar dari orang-orang soleh. Bagaimana beliau-beliau pandai betul menutup aib kekurangan. Jangankan menceritakan, jangankan kepo, mencari kekurangan orang lain, jelas aib di depan mata, ditutup rapat-rapat. Satu waktu Nabi SAW lagi ngumpul sama para sahabat nungguin Isya. Tiba-tiba ada sahabat teriak, wah bau kentut nih. Siapa yang kentut? Nggak ada yang ngaku depan Nabi. Tahu-tahu Bilal azan, qomat, sholat mau ditegakkan. Nah ini kalau sampai nggak ada yang berdiri, berarti kan ada orang yang sholat nggak pakai wudhu ini. Kalau dia berdiri ketahuan berarti elu nih. Nabi nyelamatin tuh gosip yang ada. Apa kata Nabi? Bentar, saya belum batal, tapi saya mau ambil wudhu untuk memperbaharui wudhu saya. Ngikut semua sahabat, termasuk yang kentut. Selamat tuh, aman. Begitu tugas mukmin, begitu tugas muslim. Jangan justru ikut andil menyebar, jangan justru ikut andil memperkeruh. Tapi apa? Fa'aslihu baina akhwaikum. Kamu damaikan itu saudara-saudaramu yang pada bertikai.
Kamu damaikan itu saudara-saudaramu yang sedang ribut. Nah, itulah tugas orang beriman. Nah, ada lagi nih. Syekh Hatim Al-Asam. Disebut Asam karena tuli. Tapi bukan tuli sesungguhnya, Habib Ali. Tuli karena ada satu keadaan, kejadian. Beliau ini seorang ulama. Namanya ulama, jadi tempat curhat, tempat cerita. Satu waktu datang seorang perempuan ngadu. Curhat, cerita tentang persoalan hidupnya. Habis cerita panjang lebar, tiba-tiba nih perempuan gak tahan. Bunyi. Nah, alarm belum ada. HP belum ada zaman itu. Apaan tuh yang bunyi? Ngantuk dari balik. Waduh. Ini perempuan, waduh, udah nahan malu di depan ulama besar kentut. Di depan ulama gede kentut. Bagaimana itu? Tiba-tiba Syekh Hatim untuk menutupi aibnya, apa kata beliau? Irfa'i soltik. Gedein suaranya. Aneh gak denger, ente tadi cerita apaan sih? Allah. Ini perempuan langsung ngerasa diselamatin. Aduh, untung nih kiai budek. Untung nih ulama gak denger. Gue ngomong gede aja gak denger, bagaimana yang tadi? Tit. Nih perempuan ngerasa yang tadinya jatuh harga dirinya. Jatuh moralnya. Wah, naik lagi tuh harga diri. Alhamdulillah, untung nih ulama kagak denger. Lah kita ngomong kenceng aja dia bilang, tinggiin lagi suaranya. Irfa'i, aneh gak denger ente ngomong apa? Allah. 15 tahun dalam riwayat. Syekh Hatim Al-Asam menjaga kisah ini dengan budak selama 15 tahun. 15 tahun dia jaga dirinya untuk ketemu orang. Apa? Allah Karim, kayak Haji Bolot. Emang kalau Haji Bolot kan emang dia cari duit situ ya. Emang karakternya. Tapi nih Syekh Hatim tiap ketemu orang, apa? Aneh kurang dengar. Tersebarlah bahwa Syekh Hatim memang tidak mendengar. Sehingga perempuan ini pun juga, oh iya emang benar-benar gak ngedengar. Masya Allah. Diselamatkan itu wajah saudaranya dari kehancuran harga dirinya. Sementara kita banyak, saudara menghancurkan harga diri saudara kita sendiri. Nah, seperti itu kurang lebih Habib Ali. Masya Allah ya. Masih ada waktu kita? Masih ada waktu ya. Oh, nah, masih. Baik. Satu lagi nih yang memang yang aku ingin sikapi kadang-kadang di media sosial nih. Ya, di media sosial itu kan ya maaf ya, mungkin ada artis A, artis B, atau mungkin nggak menutup juga waktu itu ada ustadz gitu kan. Kan ujiannya beliau bukan ujian kita ya. Iya. Nah, setiap orang punya ujian masing-masing. Nah, kadang-kadang sok baik gitu kan. Ini mas saya ngingetin karena sayang, tapi di media sosial bet gitu. Nah, ini gimana nih Ustaz? Iya, intinya bahwa kita ini Habib Ali, saat kita melihat aib orang lain, maka yang pertama kali dilihat adalah diri kita. Jadi ketika kita melihat kejelekan orang lain, lihat diri kita. Ya Rob, tidak tertutup kemungkinan jangan-jangan aku juga bisa mendapatkan ujian itu. Bagaimana andai kata sebelum kita nyerang orang nih, sebelum kita hantem orang, sebelum kita nyerang orang, sebelum kita cubit orang, sebelum kita tusuk orang lain dengan kalimat kasar kita, ketika kita melihat aib orang lain, langsung kita lihat diri kita. Ya Allah, andai kata aib saya kau buka seperti dia, apa jadinya ya Allah? Tentu kita nggak mau diserang, kita nggak mau dicaci maki, kita maunya dimaafkan, kita maunya diterima dengan baik, kita maunya dirangkul. Pada saat kita melihat aib orang lain di hadapan mata kita, perlakukan seperti itu. Rangkul dia, ajak dia bicara. Kalau betul-betul itu adalah dosa yang besar, ajak dia taubat, temani dia. Karena memusuhinya tidak menjadi solusi. Karena menjauhkannya justru bisa menambah dia dalam keputusasaan. Begitulah tugasnya orang-orang beriman. Dia rangkul, jangan dipukul. Dia ajak, jangan diejek. Dia bawa ke dalam satu tempat-tempat yang penuh dengan nasihat. Karena kadang kita tidak pernah tahu kejadian orang lain itu. Bisa jadi ada sesuatu di balik ceritanya. Kenapa kamu begini? Ya lu gak tahu aja kenapa gue begini. Jangan-jangan kalau lu tahu, lu bisa lebih dari gue. Nah, kita ini kadang suka melihat cover,
tidak melihat daftar isi. Bener Lihat banget. dulu daftar isinya dong. Iya. Baru kita tahu nanti dalamnya seperti apa. Bener. Nah, baru lihat cover kita langsung menilai. Pasti isinya begini nih. Pasti ceritanya begini nih. Belum tentu. Karena kita belum melihat bagaimana kisah di balik kisah. Ada cerita di balik cerita. Itu pasti. Iya benar. Nah, Dan memang parah banget ya sekarang tiba-tiba orang menghakimi orang lain dengan ujiannya langsung tanpa cross check dulu ya. iya. Karenanya kita disuruh tabayun Habib Ali. Saat kita tahu mendengar ada cerita yang sampai kepada diri kita, jangan kita sebar dulu. Kalau kita kenal fatabayyanu, tabayun. Kalau udah tabayun, tahu cerita aslinya, di cross check dua pihak, baru kita jadi orang yang bijak. Seperti apa keputusannya? Nah, kembali kepada kebijaksanaan kita. Jangan kita belum tahu, kita belum paham, terus kita udah kayak hakim. Hakim aja mesti menghadirkan saksi. Benar. Hakim menghadirkan bukti. Hakim menghadirkan yang dituduh. Tidak bisa hakim semena-mena. Nih ada orang maling, udah ketok aja udah 10 tahun. Enggak. Hakim punya kekuasaan memvonis. Dia membutuhkan saksi, membutuhkan bukti, membutuhkan alat bukti, membutuhkan terpidananya, membutuhkan pelapornya. Lo masa kita seenak-enaknya kenal kagak, tahu enggak, paham enggak, ngerti enggak. Dengan gampangnya kita vonis dengan vonis yang sungguh amat sangat keji, sangat amat kejam. Apalagi sampai vonis yang sifatnya bisa ya punya konsekuensi hukum di dalam agama. Aduh tuh Masya Allah ya, konsekuensi hukum di bidang agama nih. Artinya parah banget. Parah banget, kita nuduh orang gak ada bukti, ada hukumannya. Berat. Iya. Bahkan kita menuduh orang yang benar-benar mulia, kita tuduh dia sesuatu dengan yang tidak terhormat, kesaksian kita seumur hidup bisa ditolak oleh agama. Ya Allah. Ngeri. Iya baik, Masya Allah ya. Jadi kembali lagi memang kita harus pintar di dalam menyikapi atau hal-hal yang memang menjadi ujian orang lain. Ujian orang lain bukan ujian kita, dan bukan berarti kita merendahkan orang lain dengan ujiannya. Masya Allah, terima kasih guruku. Dan sesaat lagi, Masya Allah, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Senang susah Allah selalu ada, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Erik Yusuf. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله